Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita akan kembali belajar tematik, yaitu tematik tema 1, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Apa sajakah pembelajaran yang ada di tematik ini? Pembelajarannya adalah PKN, matematika, dan bahasa Indonesia. Apakah kalian sudah siap? Oke. Kali ini kita akan belajar bagaimanakah sikap kita ketika kita belajar atau membaca. Nah, dalam belajar atau membaca, kita harus melakukan sikap yang baik. Nah, sikap kita ketika belajar dan membaca harus bagaimana ya? Oke, kita akan lihat. Sikapnya adalah yang pertama, sebaiknya kita duduk dengan tegap. Boleh nggak kita bengkok-bengkok? Tidak, kalau kita bengkok duduknya nanti punggung kita jadi bengkok. Sebaiknya kita duduk dengan tegap. Yang kedua, atur jarak mata dengan buku dan tidak terlalu dekat. Kenapa tidak terlalu dekat? Agar mata kita tidak sakit dan mata kita tidak cepat rusak. Nah, yang ketiga, tidak membaca sambil tiduran. Kenapa ya? Nanti kalau kita belajar sambil tiduran, mata kita juga bisa akan cepat rusak. Jadi sebaiknya kita membaca harus sambil duduk ya. Anak-anak tidak boleh sambil tiduran. Nah, dengan begitu mata kita akan tetap sehat. Apakah kalian mau matanya sehat atau mau cepat rusak ya? Ya, tidak. Pasti anak-anak pengen matanya tetap sehat kan? Selain menjaga kesehatan mata, kita juga perlu menjaga tubuh kita. Bagaimana cara kita menjaga tubuh kita agar tetap sehat? Nah, caranya dengan rajin tidur siang dan tidak tidur terlalu malam. Kenapa ya kita tidak tidur terlalu malam? Karena kalau kita tidak tidur terlalu malam, tubuh kita akan terasa lelah. Dan pas saat kita bangun, tubuh kita masih terasa capek. Nah, di sini ada aturan sebelum tidur malam. Biasanya anak-anak apa ya yang dilakukan sebelum tidur malam? Iya, yang pertama harus mencuci kaki dan tangan. Apalagi ya? Iya, anak-anak tidak lupa untuk menggosok gigi dulu sebelum tidur agar giginya tetap bersih. Tadi kita sudah menjaga kesehatan mata dengan cara tidak membaca terlalu dekat atau tidak membaca sambil tiduran, dan menjaga tubuh kita agar tetap sehat dan segar. Kita harus rajin tidur siang dan tidur malam tidak terlalu larut. Selain itu, apalagi ya? Nah, yang terakhir kita harus berdoa dulu sebelum tidur. Nah, ini adalah aturan yang dapat kita lakukan sebelum tidur malam. Tadi kita sudah belajar tentang aturan sebelum tidur. Nah, sekarang kita akan belajar aturan apa yang dapat kita lakukan setelah bangun tidur. Nah, biasanya anak-anak setelah bangun tidur, apakah yang dilakukan? Iya, kita akan lihat apa yang kita lakukan setelah bangun tidur. Iya, yang pertama jangan lupa untuk berdoa. Iya, kita tetap tidak lupa untuk berdoa setelah bangun tidur. Karena kita mengucap syukur karena sudah diberkati, dijaga ketika kita tidur malam dan kita bisa bangun pada pagi hari. Yang kedua adalah merapikan tempat tidur kita. Ya, anak-anak boleh sekarang di rumah belajar untuk merapikan tempat tidurnya.
Nah, setelah itu baru kita mandi, pakai baju, lalu sarapan. Itu adalah aturan yang dapat kita lakukan setelah bangun tidur. Nah, dengan begitu, bagaimana ya? Ya, kita menjadi teratur dan disiplin. Nah, kita juga harus bisa menjaga sikap kita ketika bersama dengan teman. Kenapa kita harus bersikap baik ketika bersama teman? Karena ada beberapa bagian tubuh yang dapat disentuh dan tidak dapat disentuh oleh teman atau orang lain. Seperti memegang tangan, bisa memegang pipi, bisa. Tapi kalau memegang bagian belakang tubuh kita, boleh tidak ya? Iya, tidak boleh. Jadi kita harus tetap menjaga sikap kita ketika kita bersama dengan teman kita ya. Baik anak-anak, itu adalah aturan yang dapat kita lakukan agar tubuh kita tetap sehat. Dan tidur pada malam hari yang cukup sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Maka dari itu, anak-anak nggak usah tidur terlalu malam ya. Tidur tepat waktu sehingga besok paginya kita bangun bisa segar kembali. Jika tubuh kita sudah sehat, maka kita dapat melakukan berbagai macam kegiatan. Ya, apapun dapat kita lakukan kalau tubuh kita sudah sehat. Nah, dengan itu kalian dapat melihat buku ya tematiknya yang halaman 52. Boleh dibaca dulu ceritanya. Itu adalah beberapa kegiatan yang dapat kita lakukan ketika tubuh kita itu sehat. Apakah kalian sudah membaca ceritanya? Nah, setelah kalian membaca teks tersebut, kalian dapat melengkapi pertanyaan di bawah ini. Dan jangan lupa ya, salin di buku PS tematiknya. Kalian dapat menuliskan soalnya terlebih dahulu, lalu dijawab. Nah, dari mana jawabannya, Mem? Jawabannya dapat kalian lihat di buku paket tematik diriku yang halaman 52 ya. Nah, soalnya ada di bawah ini. Jadi, kalian dapat menuliskan dulu soalnya ini, nanti baru tulis jawabannya. Jawabannya dapat kalian temukan di buku paket tematik yang halaman 52 ya. Setelah pembelajaran tadi, kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya, yaitu kita akan belajar tentang menghitung benda. Sekarang kita akan membuat gambar sesuai angka yang sudah ada. Di sini ada angka 10 dan angka 13, tapi gambarnya belum ada. Bagaimana ya, Miss? Nah, kita lihat ada berapa angka yang pertama? Iya, angka 10. Nah, gambar yang harus kita buat berarti harus ada berapa? Iya, ada 10. Ayo, kita akan lengkapi gambarnya. Pada kotak pertama ada angka 10. Jadi, benda yang kita lengkapi juga ada 10 ya. Kita hitung sama-sama. Contohnya adalah seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, sama nggak sama angka yang ditulis? Iya, jumlahnya sama dengan angka yang sudah ada di dalam kotak. Sekarang kita lihat ke kotak kedua. Ada berapa ya angka di kotak kedua? Iya, ada 13. Berarti gambar yang ada di dalam kotak besarnya harus ada 13 juga. Yuk kita hitung sama-sama. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Iya, anak-anak hebat ya menghitungnya. Jumlah bendanya sama nggak sama angka yang di kotaknya? 13. Iya, sama. Hebat anak-anak ya menghitungnya. Tadi kalian sudah menghitung banyak bendanya ya, dan sudah melihat angkanya ada berapa. Nah, untuk tugasnya, kalian membuat gambar sesuai angka yang diberikan. Kerjakan di buku PS tematik juga ya. Angkanya ada di bawah ini. Jangan lupa buat kotaknya dulu. Ya, jadi anak-anak buat gambar sesuai angka yang diberikan. Seperti yang pertama, angka 9. Nah, berarti gambarnya ada berapa ya? Iya, ada 9 juga. Begitu selanjutnya, angka 8, berarti gambarnya juga harus 8. Ya, kan anak-anak boleh dapat mengerjakannya di buku tematik juga ya. Iya. Iya. Anak-anak, itulah materi yang dapat Mem Sophie sampaikan dan jelaskan. Dan untuk materi hari ini sampai di sini, kalian dapat mengerjakan tugasnya ya. Dan jangan lupa mengirimkan tugasnya lewat KIS. Dimohon dalam mengirimkan foto dalam satu file. Jadi jangan 2 kali dikirimnya supaya nanti di KIS-nya tugasnya bisa terlihat. Kalau 2 kali nanti tugasnya nggak bisa kelihatan. Jadi kalau bisa, jika fotonya lebih dari 1 bisa dibuat ke PDF atau Microsoft Word atau menggunakan aplikasi kolase di handphone mami papinya ya. Jadi jangan dikirimkan 2 kali. Nanti kalau 2 kali dia tidak bisa kelihatan. Jadi hanya satu file supaya tugasnya bisa kelihatan. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Terima kasih dan Tuhan memberkati.